lagi Big Stories of the Week bersama saya Seliana Salsabila. Nah, akhir-akhir ini atau belakangan ini kita tahu ya begitu bahwa pasar keuangan global termasuk Indonesia diterpa sentimen penting. Dimulai dari Bank Sentral Amerika Serikat yaitu The Fed yang bersikap hawkish atau agresif dalam menaikkan suku bunga, lalu fenomena jatuhnya bank-bank di Amerika sampai akhirnya The Fed sepertinya mulai menghilangkan sifat hawkish-nya karena kejatuhan bank-bank tersebut. Untuk pemirsa yang mungkin rajin begitu ya investasi di pasar keuangan, mungkin udah terasa begitu ya gejolak-gejolak portofolionya karena bisa jadi boncos atau cuan nih gara-gara sentimen-sentimen itu. Tapi sebenarnya apa sih hubungannya? Padahal kan yang mau naikin suku bunga Amerika, tapi kenapa rupiah kita yang melemah? Terus bank yang gagal kan di Amerika, tapi kenapa investor bursa kita yang ketar-ketir? Simak ulasannya. Sejak awal Maret 2023, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan bergerak dalam tren yang cenderung melemah. Hal ini tak lain akibat dari adanya pernyataan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Fed di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika pada 8 Maret 2023 yang mengindikasikan Bank Sentral masih akan agresif menaikkan suku bunga acuan demi menekan angka inflasi yang saat ini masih berada di kisaran 6% atau masih sangat jauh dari target Bank Sentral di level 2%. Although inflation has been moderating in recent months, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. As I mentioned, the latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. If the totality of the data were to indicate that faster tightening is warranted, we'd be prepared to increase the pace of rate hikes. Pernyataan Powell tersebut bahkan membuat para pelaku pasar mulai berpikir bahwa puncak suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat tersebut masih belum terlihat, seiring masih tingginya inflasi Amerika Serikat saat ini. Namun dari skenario soft landing ini berubah menjadi skenario no landing ya. Kalau kita lihat bahasa yang sekarang cukup populer di pelaku pasar itu adalah no landing, di mana kita melihat bahwa kenaikan suku bunga ini kita masih belum bisa melihat peak-nya di mana atau puncaknya di mana sampai dengan trajektori inflasi ini bisa berada di lingkup ekspektasi The Fed. Prospek kenaikan suku bunga acuan itu tentunya akan membuat dolar Amerika Serikat menjadi lebih menarik bagi para pelaku pasar keuangan. Akibatnya, dolar pun diburu dan mata uang lainnya, tak terkecuali rupiah, akan ditinggalkan. Aset-aset beresiko seperti saham pun menjadi kurang menarik saat terjadi kenaikan suku bunga. Akibatnya, bursa saham Wall Street pun tertekan usai pernyataan Powell tersebut. Demikian pula halnya dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG sempat melemah di perdagangan hari Rabu 8 Maret 2023 sebelum akhirnya ditutup di zona hijau. Tak hanya mata uang dan bursa saham, komoditas pun turut menjadi korban The Fed. Emas misalnya, logam mulia merupakan aset yang sangat sensitif dengan suku bunga di Amerika Serikat. Semakin tinggi suku bunga, harganya akan semakin tertekan. Sebab emas merupakan aset tanpa imbal hasil yang tentunya menjadi kurang menarik saat suku bunga tinggi. Selain itu, suku bunga tinggi juga membuat dolar Amerika terus menguat. Dan ini membuat harga emas yang dibanderol dalam dolar Amerika menjadi mahal. Komoditas lain yang turut dihantam oleh sinyal kenaikan suku bunga The Fed adalah minyak dan batu bara. Sebab kenaikan suku bunga akan semakin meningkatkan resiko terjadinya resesi ekonomi. Dan ketika resesi terjadi, maka permintaan komoditas energi akan menurun. Nah, jadi itu pemirsa daftar korban-korbannya The Fed. Tapi ada gak sih efek yang kita rasain langsung dari sentimen tersebut? Kalau misalnya kita investasi di bursa saham, udah jelas dong ya pasti IHSG tuh pasti tertekan gitu. Nah, bisa jadi saham yang kita punya tuh kondisinya melemah. Nah, di situ kita rugi tuh. Nah, kalau misalnya melemah juga kan bisa jadi harga barang-barang impor tuh naik begitu. Ngomongin soal barang-barang apa aja sih yang bakal naik harganya kalau misalnya rupiah melemah? Ini dia.
Beberapa produk yang akan mengalami kenaikan harga jika rupiah melemah antara lain kendaraan bermotor. Karena komponen-komponen untuk merakit motor atau mobil sebagian harus diimpor. Hal ini juga berlaku bagi barang-barang elektronik seperti laptop, handphone, hingga kulkas. Saat rupiah melemah, harganya akan makin mahal sebab bahan baku seperti sirkuit elektronik dan chips harus diimpor. Selain itu, produk tekstil seperti baju dan celana pun harganya bisa makin mahal karena Indonesia masih mengimpor katun sebagai bahan baku pakaiannya. Selanjutnya, sektor farmasi juga akan terkena dampak dari pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat karena porsi bahan bakunya yang mayoritas berasal dari luar negeri. Selain itu, komoditas yang paling besar terdampak pelemahan rupiah adalah pangan. Mengingat makanan pokok Indonesia seperti beras, jagung, gandum, kedelai, cabai, hingga bawang masih banyak yang diimpor. Hal ini juga akan membuat harga bahan baku untuk makanan olahan semakin mahal dan membuat harga jual ke konsumen semakin naik. Jadi bisa-bisa aja nih mie instan yang biasa kita makan harganya ikut naik gara-gara kan rupiah melemah. Terus gandumnya kan juga impor. Nah, jadi itu dia beberapa efek domino jika The Fed tetap agresif menaikkan suku bunganya. Tapi beberapa hari setelah Paul mengungkapkan sinyal hawkish itu, justru malah terjadi peristiwa besar yang bikin geger industri keuangan. Dan kayaknya bikin The Fed rada kalem nih gitu. Apa sih? Yaitu kejatuhan sejumlah bank di Amerika Serikat. Kok bisa sih? Kita simak cerita selengkapnya usai jeda berikut. Tetap di CNBC Indonesia.